Badai cedera di Manchester United berlanjut, Rafael Varane absen 6 pekan. Kabar buruk menerpa Manchester United di awal musim ini. Rafael Varane diyakini akan absen dalam waktu yang cukup lama, setidaknya sampai 6 pekan. Varane sebenarnya tampil prima dalam 2 laga awal Man United di Liga Inggris. Pemain berusia 30 tahun itu bermain penuh 90 menit, masing-masing melawan Wolverhampton, 1-0, dan Tottenham, 0-2. Begitu pula pada pekan ketiga, Varane kembali dipercaya tampil sebagai starter, kala menghadapi Nottingham Forest, 3-2, namun di laga ini, ia hanya bermain 45 menit. Varane secara misterius ditarik keluar di awal babak kedua, dirinya digantikan oleh Victor Lindelof. Manajer Erik ten Hag kemudian memberikan klarifikasi terkait hal ini selepas laga. Menurut ten Hag, Varane mengeluhkan beberapa hal pada kondisi fisiknya, setelah babak pertama selesai, karena khawatir, sang manajer memilih untuk mengistirahatkannya. Dia punya keluhan, jadi kami tidak ingin mengambil risiko. Kami tahu kami memiliki Harry Maguire dan Victor Lindelof, pengganti yang bagus, kata ten Hag di laman resmi klub. Jadi kami tidak mau ambil risiko. Tapi apa keluhannya dan apakah itu sangat buruk kami belum tahu. Kami masih harus menunggu, imbuhnya. Belum ada konfirmasi resmi dari klub mengenai cedera yang diderita Varane. Akan tetapi, laporan Sky Sports meyakini, cederanya bisa sampai 6 pekan lamanya. Itu artinya, Varane bakal absen dalam 5 laga Liga Inggris Man United selanjutnya. Di antara laga-laga itu, Man United harus menghadapi Arsenal, Brighton, dan Brentford. Tidak hanya itu, Varane pun diprediksi akan absen dalam 2 laga pembuka Liga Champions, ditambah 1 partai Carabao Cup 2023. Cederanya Varane menambah daftar panjang pemain Man United yang cedera di awal musim. Hingga tulisan ini dimuat, Varane jadi pemain kelima yang absen. Man United sebelumnya kehilangan 2 pemain bertahan di posisi bek kiri, Tyrell Malacia dan Luke Shaw. Situasi ini sampai memaksa Man United mencari bek kiri baru. 2 pemain baru Man United pun tidak lepas dari cedera, yaitu Rasmus Højlund dan Mason Mount. Bayern Munchen seriusi transfer Scott McTominay. Rumor ketertarikan Bayern Munchen terhadap Scott McTominay semakin mendekati kenyataan. Die Roten dikabarkan siap bernegosiasi dengan Manchester United untuk transfer sang gelandang. McTominay memang jadi salah satu pemain yang ingin dijual Manchester United di musim panas ini. Erik ten Hag dikabarkan kurang sreg dengan gaya bermain McTominay, sehingga ia ingin mendepak sang gelandang. McTominay sendiri belakangan digosipkan berpotensi pindah ke Jerman. Klub Bundesliga, Bayern Munchen dilaporkan sangat tertarik pada sang gelandang. Bill melaporkan bahwa Bayern akan menyeriusi transfer McTominay. Mereka disebut akan segera mengurus proses transfer ini. Menurut laporan tersebut, Thomas Tuchel sendiri yang meminta Bayern untuk mendatangkan McTominay. Ia butuh gelandang tipe petarung di timnya. Ia menilai McTominay mampu memenuhi kebutuhannya tersebut. Sang manajer dilaporkan sudah naksir berat terhadap sang gelandang sejak ia melatih Chelsea. Jadi ia akan mencoba untuk mendatangkannya ke Bayern. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United membuka diri untuk transfer McTominay ke Bayern Munchen. Mereka dikabarkan sudah menetapkan mahar transfer sang pemain. Mereka menginginkan sekitar 35-40 juta pounds untuk jasa sang gelandang. Mereka siap mendiskusikan harga itu dengan Bayern, untuk mencapai titik temu untuk transfer ini. Salah satu rumor yang beredar adalah, Manchester United bisa mengajukan opsi barter dengan Die Roten. Mereka siap menyerahkan McTominay ke Bayern dengan syarat, Bayern mengirimkan Ryan Gravenberch ke Old Trafford. Rasmus Højlund bakal meledak di Manchester United. Sebuah keyakinan disampaikan Christian Eriksen terkait Rasmus Højlund. Ia yakin sang striker bakal mencetak banyak gol bagi Manchester United di musim ini. Manchester United resmi mendatangkan Højlund di musim panas ini. Setan Merah rela membayar mahal untuk memboyong sang striker dari Atalanta. Perekrutan striker 20 tahun ini menimbulkan banyak pro dan kontra. Banyak yang menilai MU membayar harga yang kelewat mahal untuk sang striker. Namun Eriksen optimistis sang striker bakal jadi pemain yang berbahaya bagi MU. Dia Højlund adalah seorang penyerang yang sangat berani, ujar Eriksen kepada United Review.
Eriksen yang merupakan rekan setim Højlund di timnas Denmark, menilai juniornya ini punya talenta yang luar biasa. Ia menilai Højlund punya insting predator yang sangat kuat. Dia benar-benar seorang penyerang yang tajam, ia menyerang dengan agresif dan ia memiliki mentalitas seorang penyerang, sambung Eriksen. Namun di waktu yang sama, ia sosok yang menyenangkan di luar lapangan. Jadi saya pribadi senang, ada pemain Denmark lain yang akan membela Manchester United. Eriksen juga menilai Højlund bakal butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan Premier League, namun ia yakin sang striker bakal cepat beradaptasi dengan sepak bola Inggris. Ya, saya tentu akan membantunya beradaptasi di sini, namun dia harus merasakan sendiri bagaimana bermain di Premier League, sambung Eriksen. Premier League sangat berbeda dengan liga-liga yang pernah ia cicipi sebelumnya, sehingga ia butuh waktu untuk beradaptasi. Namun saya yakin ia akan beradaptasi dengan cepat, imbuhnya. Højlund sendiri kemungkinan besar akan menjalani debutnya sebagai pemain Manchester United di akhir pekan ini. Erik ten Hag sudah memastikan sang striker fit, untuk bermain menghadapi Arsenal sebelum jeda internasional dimulai. Delapan pemain Manchester United cedera. Manchester United berada dalam situasi yang cukup pelik. Pasalnya, ada 8 pemain utama mengalami cedera, bahkan, ada pemain yang dipastikan absen cukup lama. Performa anak asuh Erik ten Hag belum cukup konsisten di awal musim 2023-2024 ini. Dari 3 laga yang dimainkan, Marcus Rashford dan kolega 2 kali menang dan sekali kalah, United menang dengan skor tipis. Di tengah upaya untuk mencapai performa yang konsisten, setan merah diterpa badai cedera. Pada duel lawan Nottingham akhir pekan lalu misalnya, United kehabisan stok bek kiri murni. Kondisi makin buruk karena Rafael Varane mengalami cedera yang lebih parah daripada diagnosis awal. Total, ada 8 pemain United yang tengah cedera. Amad Diallo mengalami cedera pada sesi pramusim. Cedera ini menjadi pukulan telak bagi pemain asal Pantai Gading yang mencoba membuktikan kualitasnya. Amad Diallo diprediksi baru akan sembuh pada Oktober tahun 2023 nanti. Amad Diallo akan melewatkan cukup banyak laga kompetitif. Højlund sama sekali belum bermain untuk United, termasuk pada laga pramusim, dia datang dari Atalanta dalam kondisi cedera. Namun, dalam 1 pekan ke belakang, pemain asal Denmark sudah mulai berlatih. Højlund diprediksi dalam kondisi yang cukup bugar untuk bermain lawan Arsenal akhir pekan ini. Malaysia mengalami cedera pada pertengahan Juli lalu. Pemain 24 tahun sama sekali belum memainkan laga kompetitif pada musim ini. Mason Mount benar-benar menjalani awal musim yang berat, belum menemukan bentuk permainan terbaiknya. Mount justru cedera dan akan absen untuk waktu yang cukup lama. Mount tidak akan bermain untuk timnas Inggris pada jeda internasional edisi September tahun 2023. Mount belum akan sembuh dan butuh waktu beberapa pekan lagi. Awalnya, Varane diprediksi hanya butuh waktu 1 pekan untuk pulih. Varane diprediksi siap untuk bermain pada duel lawan Arsenal, namun, hasil pemeriksaan lebih buruk dari diagnosis awal. Varane akan absen hingga 6 pekan ke depan. Bek asal Prancis itu bakal absen pada 2 laga awal United di fase grup Liga Champions. Cederanya Luke Shaw membuat United tak punya bek kiri murni. Pada laga lawan Nottingham, Dalot dimainkan sebagai bek kiri dadakan. Belum ada konfirmasi kapan Shaw akan sembuh. Tom Heaton cedera sejak awal Agustus tahun 2023 lalu. Cedera ini membuat United kurang stok kiper. United pun harus menunda kepergian Dean Henderson untuk menjadi pelapis bagi Andre Onana.